Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Atom. Saya sendiri Andrian dan teman-teman saya ada Meitia Isnadela, Helda Selvina, dan Legiana Julistia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan materi pandangan Ibnu Sina tentang ilmu pengetahuan. Riwayat hidup Ibnu Sina. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada 980 di Bukhara di Uzbekistan. Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Hamdan atau Iran saat ini. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis yang dirinci dalam studinya Al-Qanun fil Tibb, The Canon of Medicine, dan Kitab Al-Shifa atau Kitab Penyembuh. Karya pemikirannya dikagumi di seluruh dunia. Paling mencolok salah satunya penghormatan untuknya terlihat di aula utama Fakultas Kedokteran Universitas Paris. Sementara makamnya di Hamadan, tempat dia meninggal pada 1037, menjadi objek wisata yang populer. Sejak kecil Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Ibnu Sina berusia 13 tahun ketika dia memulai mempelajari ilmu medis dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian, dia mendedikasikan semua usahanya untuk belajar kedokteran. Status sebagai seorang dokter terkenal kemudian sudah diraihnya saat berusia 18 tahun. Dalam periode itu, dia berhasil menyembuhkan Nuh Ibnu Mansur, pengusaha Samanid. Padahal semua tabib terkemuka saat itu sudah putus asa menangani penyakit Sultan Nuh II. Atas usahanya yang besar, tabib muda ini diperbolehkan mengakses perpustakaan Sultan yang luas berisi manuskrip langka. Itulah yang memfasilitasi kegiatan penelitiannya. Saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke Jurjan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Kemudian dia pergi ke Rai dan Hamadan, keduanya di Iran sekarang. Menulis dan mengajar karya-karyanya jadi kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dekade terakhir dalam hidupnya, Ibnu Sina menghabiskan waktu untuk melayani seorang komandan militer ala al-Daulah Muhammad. Selain sebagai dokter, sastrawan umum, dan konsultan ilmiah, dia juga membantu selama komandan itu ikut dalam kampanye. Ibnu Sina meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Iran. Saya Helda Selvina. Saya akan menjelaskan karya ilmiah Ibnu Sina. Karya Ibnu Sina sangatlah banyak, dari kelengkapan risalahnya jauh melampaui risalah manapun yang pernah dihasilkan pengarang-pengarang filsafat pertama. Di antaranya berikut inilah buku-buku karya Ibnu Sina yang terkenal, yaitu yang pertama ada Kitab Asy-Syifa. Kitab ini adalah tulisan yang terpenting tentang filsafat dan terdiri dari 4 bagian, yaitu mantik, matematika, fisika, dan metafisika atau ilahiyah. Kitab ini sangat tebal, terdiri dari 18 jilid. Dengan kitab ini, ia telah memperoleh kedudukan yang sangat tinggi, baik di dunia timur maupun barat. Karya ini merupakan ensiklopedia studi Islamik Yunani pada abad ke-11, yang ia susun dari logika sampai matematika dan metafisika. Yang kedua ada Kitab Al-Najat atau Kitab Penyelamat. Kitab ini adalah ringkasan Kitab Asy-Syifa. Karya ini jauh lebih banyak dibaca daripada Asy-Syifa dan ditulis bagi orang-orang terpelajar yang ingin mengetahui dan memahami dengan lengkap dasar-dasar ilmu hikmah. Yang ketiga ada Kitab Al-Qanun fi Tibb,
atau Canon of Medis. Buku ini sangat tebal, terdiri dari 5 bagian atau kitab. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya, dan menjadi literatur pokok di universitas-universitas di Eropa sampai akhir abad ke-17. Dan sampai saat ini menjadi manuskrip bidang kedokteran yang tersimpan rapi di perpustakaan Birmingham, Inggris, bersama dengan kitab-kitab lainnya, terutama kitab Ashifa. Yang keempat ada kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, yaitu kitab terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina, hasil dari satu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya, dan buku yang paling indah dalam ilmu hikmah. Isinya mengandung berbagai mutiara dari berbagai ahli fikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit ditemui dari buku-buku lainnya. Antara lain uraiannya mengenai logika dan hikmah serta kehidupan dan pengalaman rohani. Baiklah, saya Maitia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pandangan Ibnu Sina terhadap ilmu pengetahuan. Pandangan seseorang terhadap manusia akan berpengaruh terhadap konsep-konsep pendidikan yang ia kemukakan. Demikian halnya dengan Ibnu Sina. Ia juga memiliki pandangan tentang hakikat manusia, khususnya tentang konsep jiwanya. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia yang disebut al-nafs al-natiqat mempunyai 2 daya, yaitu 1 daya praktis atau al-amilah. Ini berhubungan dengan jasadnya, yaitu daya praktis ini disebut juga dengan al-akal atau al-amali atau akal inteligensia praktis, yaitu daya jiwa insani yang memiliki kekuasaan atas badan manusia. Dengan jiwa inilah manusia mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mengandung pertimbangan dan pemikiran yang membedakan dirinya dengan binatang. 2. Daya teoritis atau al-alimah. Ini berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Daya teoritis ini disebut juga dengan al-akal al-nazari, yaitu akal inteligensia teoritis, yaitu daya jiwa yang berfungsi untuk konsep umum yang ditimbulkan dari materi. Menurut Ibnu Sina, untuk meningkatkan kualitas jiwa dan akal manusia diperlukan latihan-latihan berupa penelitian dan pendidikan. Karena sifat seseorang bergantung pada jiwa yang berpengaruh pada dirinya. Pandangan ini membawa implikasi kepada konsep Ibnu Sina tentang pendidikan yang mengutamakan pendidikan jiwa. Saya Legiana Julistia. Di sini saya akan menjelaskan materi tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina menjelaskan tujuan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Kedua, tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju, tetapi juga sekaligus memberi rangsangan. Ketiga, tujuan adalah nilai, dan jika dipandang bernilai dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Dari pandangan ini, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, kurikulum pendidikan menurut Ibnu Sina. Ada beberapa ilmu yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh anak didik berdasarkan tingkat perkembangan usianya. Adapun konsep kurikulum yang ditawarkan oleh Ibnu Sina memiliki ciri-ciri, yaitu dalam penyusunan kurikulum hendaklah mempertimbangkan aspek psikologis anak,
Kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Kurikulum yang disusun harus berlandaskan ajaran dasar dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga anak didik akan memiliki iman, ilmu, dan amal secara integral. Selanjutnya, kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum yang berbasis akhlak yang diperoleh melalui pendidikan seni dan syair. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai materi pandangan Ibnu Sina tentang ilmu pengetahuan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.